Halo teman-teman, selamat datang di video aku. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kita itu sering menuntut hak, tapi kita lupa sama kewajibannya apa? Atau mungkin ngerasa, ngapain sih kita belajar bela negara, kan sekarang udah nggak perang gitu, udah nggak ada perang gitu ya. Atau mungkin satu lagi, apakah demokrasi yang selama ini kita banggakan itu benar-benar berjalan dengan baik? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas 3 materi penting dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban warga negara, yang kedua, urgensi ketahanan bela negara, dan yang ketiga, demokrasi. Nah, tapi bedanya, kita nggak cuman ngebahas pengertiannya aja, kita juga bakal ngeliat sisi pro dan kontranya, karena setiap kebijakan dan konsep pasti punya kelebihan sekaligus tantangannya. Yuk kita mulai. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi. Misalnya, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak menyampaikan pendapat, hingga hak mendapatkan perlindungan hukum. Tapi di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban. Contohnya, mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga persatuan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pronya, kalau hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, tentu dampaknya sangat positif. Masyarakat akan merasa terlindungi, pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan kehidupan sosial menjadi lebih tertib. Misalnya, ketika semua orang membayar pajak sesuai aturan, pajak tersebut digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas umum yang akhirnya kembali dinikmati oleh masyarakat. Untuk kontranya, kenyataannya keseimbangan itu seringkali belum tercapai. Masih banyak orang yang lebih fokus menuntut hak daripada menjalankan kewajibannya. Contohnya, ada yang menuntut pelayanan publik yang baik, tetapi justru melanggar aturan lalu lintas dan membuang sampah sembarangan. Sebaliknya, ada juga masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya, namun merasa hak-haknya itu belum kurang optimal di beberapa daerah. Jadi, persoalan utamanya bukan hanya soal memiliki hak dan kewajiban, tapi bagaimana keduanya benar-benar dijalankan secara adil oleh masyarakat maupun pemerintah. Kalau hak dan kewajiban sudah seimbang, pertanyaannya adalah, siapa yang menjaga agar negara ini tetap aman dan kuat? Kalau mendengar kata bela negara, banyak orang langsung membayangkan tentara, perang, atau latihan militer. Padahal, bela negara memiliki makna yang jauh lebih luas. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga toleransi, tidak menyebarkan hoaks, menjaga lingkungan, bahkan menggunakan media sosial secara bijak juga merupakan bentuk bela negara. Untuk pronya, di era sekarang, ancaman terhadap bangsa tidak hanya datang dari seragam fisik. Ancaman bisa berupa penyebaran informasi palsu, radikalisme, narkoba, cybercrime, hingga menurunnya rasa persatuan. Karena itu, semangat bela negara menjadi sangat penting
agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Ketahanan nasional juga membuat negara lebih siap menghadapi krisis, baik di bidang ekonomi, kesehatan, maupun keamanan. Untuk kontranya, ada juga pandangan yang berbeda. Sebagian orang menganggap istilah bela negara terkadang terlalu sering dikaitkan dengan pendekatan militer, sehingga kurang menonjolkan peran masyarakat sipil. Ada pula yang berpendapat bahwa nasionalisme tidak cukup hanya diajarkan melalui slogan ataupun upacara. Yang lebih penting adalah menghadirkan keadilan sosial, pemerataan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena jika rakyat merasa diperlukan dengan adil, rasa memiliki terhadap negara akan tumbuh secara alami. Menurutku, kedua pandangan ini sama-sama memiliki alasan. Bela negara memang penting, tapi implementasinya harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Hari ini, mungkin kita tidak diminta mengangkat senjata, tetapi kita diminta menjadi warga negara yang jujur, bertanggung jawab, kritis, dan peduli terhadap sesama. Nah, kalau masyarakat sudah sadar akan hak, kewajiban, dan bela negara, siapa yang menentukan arah kebijakan negara? Jawabannya adalah demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi. Artinya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui demokrasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin, menyampaikan kritik, memberikan pendapat, hingga ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk pro-nya, demokrasi memberikan ruang kebebasan yang sangat penting. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi tanpa membedakan latar belakang. Selain itu juga, demokrasi mendorong pemerintah menjadi lebih transparan karena masyarakat dapat ikut mengawasi berbagai kebijakan yang dibuat. Untuk kontranya, namun demokrasi juga memiliki tantangan yang tidak sedikit. Misalnya, muncul politik uang saat pemilu, penyebaran hoaks di media sosial, polarisasi masyarakat karena perbedaan pilihan politik, bahkan munculnya ujaran kebencian. Belum lagi, fenomena ketika sebagian masyarakat memilih berdasarkan popularitas, bukan berdasarkan kapasitas calon pemimpin. Akibatnya, demokrasi terkadang hanya menjadi proses pemilih, tetapi belum tentu menghasilkan kualitas kepemimpinan yang terbaik. Sebagai refleksi, artinya demokrasi yang sehat bukan hanya soal datang ke TPS saat pemilu. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki literasi, berpikir kritis, mampu menghargai perbedaan pendapat, dan bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan. Nah, kalau kita perhatiin, sebenarnya ketiga materi ini ternyata saling berhubungan ya. Hak dan kewajiban menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Bela negara menjaga agar bangsa tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Sementara
Demokrasi menjadi cara kita untuk menentukan arah pembangunan negara. Tapi di balik itu semua selalu ada pro dan kontra. Namun justru dari perbedaan pandangan itulah kita belajar berpikir kritis, bukan sekedar menerima informasi begitu saja. Menurutku menjadi warga negara yang baik bukan berarti harus menuruti semua hal, tapi mampu memberikan kritik yang membangun, tetap menjalankan kewajiban, menghargai hak orang lain, serta berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Kalau menurut teman-teman, dari ketiga materi tadi, mana sih yang paling penting untuk Indonesia saat ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.